Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindianti, Kak. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan Big Data. Sebenarnya apa sih Big Data itu? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video berikut ini. Selamat menikmati. Big Data saat ini sudah tidak asing lagi di telinga pengembang perangkat lunak dengan skala proyek yang luas. Penggunaan basis Big Data sangat diperlukan untuk dapat mengelola, menyimpan, memanajemen segala informasi yang berbentuk data secara terstruktur dan tersistem. Banyak perusahaan besar yang membutuhkan kapasitas sangat besar untuk menyimpan data terkait perusahaannya. Untuk proyek dengan skala kecil, pada umumnya cukup menggunakan bantuan database. Akan tetapi, untuk kebutuhan software yang menampung berbagai jenis data, maka dapat mengakibatkan proses penanganan data menjadi lambat dan kurang efektif. Langkah terbaik untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menggunakan Big Data. Sebenarnya, apa sih Big Data itu? Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar dan terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan atau membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif dari database pada umumnya. Definisi dari Big Data dapat juga dibagi menjadi 3 bagian yang biasa disebut dengan 3V. Volume, ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar, akan dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Velocity, kecepatan transfer data untuk sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa didapatkan langsung melalui aliran data ke memori apabila dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Variety, jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database. Jenis data masih bersifat tradisional, lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video merupakan data yang belum terdefinisi secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain dari 3V di atas, masih ada 2V yang merupakan bagian dari Big Data itu sendiri, yaitu value dan veracity. Value merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam berbagai kondisi dan periode. Hal tersebut terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar sehingga akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data. Jadi, mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Selain itu, Big Data juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Fungsi pertama dari Big Data adalah menentukan dan menganalisis penyebab dari suatu masalah yang terjadi dalam sistem.
Kemudian dengan penggunaannya saat ini juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big data juga dapat digunakan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti Internet of Things dan AI atau Artificial Intelligence. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Misalnya saja, Smart City atau kota cerdas yang menggunakan sebuah bantuan kecerdasan buatan dan jaringan internet berskala besar yang mampu untuk menghubungkan tiap sudut kota, bangunan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ketiga, mendeteksi sebuah perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda. Ketiga adalah mampu mendeteksi secara cepat dan tepat untuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena adanya kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Keempat, mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Penyimpanan data dengan menggunakan sistem big data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian, waktu dan pengelolaan dan menjalankan sebuah operasi lebih cepat dan transfer data. Selain itu, big data juga memiliki beberapa manfaat. Di sini akan dibagi menjadi dua manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi dan juga bisnis. Pertama, teknologi informasi. Penggunaan perangkat mobile. Saat ini penggunaan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan lainnya sering kita jumpai karena telah mendukung dan support dengan berbagai sistem aplikasi. Penggunaan juga digunakan untuk mengembangkan perangkat mobile saat ini. Kemudian, media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas dan keseharian pribadi. Tentunya, banyak yang mengupload video, foto, maupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data. Anda bisa membayangkan berapa ukuran yang harus dialokasikan oleh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya untuk menampung data setiap harinya. Solusi terbaiknya untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan big data yang memiliki performa yang baik dalam penanganan data dengan skala besar. Perangkat cerdas. Contoh dari perangkat cerdas adalah teknologi IoT yang saat ini sangat diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan jaringan internet. Maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinasi dalam bentuk suatu sistem aplikasi saja dengan bantuan big data sebagai penyedia informasi dan penyimpanan data. Media digital. Dengan bantuan teknologi AI sendiri, basis data dapat terintegrasi dengan baik dan cepat untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Contoh lain dari penerapan media digital adalah fitur pada e-commerce yang telah menerapkan AI dengan big data untuk memudahkan pengguna dan memberikan rekomendasi produk. Adapun manfaat dalam bidang bisnis yaitu meningkatkan sistem operasional bisnis untuk meningkatkan produktivitas
aktivitas dan efektivitas bisnis yang Anda rintis. Tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Customer Relationship Management. Anda perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu Anda dalam memonitoring kegiatan penjualan, sehingga menghitung rata-rata konversi dan lain sebagainya. Mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Selain itu, Big Data juga memiliki beberapa tools yang digunakan, seperti Tableau, Explain-T, RapidMiner, Skytree, Looker, Domo, Name, dan Cassandra, atau yang lainnya. 2,000 years later.